Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan semangat. Untuk menambah keberkahan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Hayya bina nabda darsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 2, muatan bahasa Indonesia, dan tema 3, subtema 3, muatan IPA dan bahasa Indonesia. Pada sebuah wawancara akan membutuhkan narasumber dan pewawancara. Narasumber bertugas memberikan informasi yang dibutuhkan oleh pewawancara dengan menjawab pertanyaan. Sebelum melakukan wawancara, maka kita harus menentukan narasumber yang tepat. Narasumber yang kita wawancarai harus memenuhi syarat. 1. Memiliki pengetahuan di bidang tertentu yang berkaitan dengan topik wawancara. 2. Harus memiliki keahlian tertentu berkaitan dengan topik wawancara. Yang ketiga, mengalami atau terlibat dalam peristiwa yang berkaitan dengan topik. Narasumber adalah orang yang penting dalam sebuah wawancara, maka pewawancara harus memperlakukan dengan baik, yaitu dengan cara 1. Memperkenalkan diri kepada calon narasumber serta menyatakan maksud dan tujuan wawancara dengan jelas. Kemudian, meminta kesediaan seseorang untuk menjadi narasumber menggunakan bahasa yang santun. Yang ketiga, menepati janji wawancara dengan narasumber pada waktu dan tempat yang telah disepakati. Yang keempat, melayani narasumber dengan baik, misalnya memberikan makanan atau minuman saat wawancara. Dan kelima, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan interaktif saat wawancara. Yang keenam, mengajukan pertanyaan dengan jelas serta mengulangi pertanyaan jika narasumber kurang paham. Yang ketujuh, tidak menyela atau memotong penjelasan narasumber saat menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir, mengucapkan terima kasih setelah melakukan wawancara. Sebelum menemui narasumber, maka pewawancara harus menyiapkan daftar pertanyaan. Pertanyaan yang diajukan kepada narasumber harus sesuai dengan topik wawancara. Pada umumnya, kata tanya yang digunakan untuk membuat pertanyaan wawancara yaitu kata tanya apa, berapa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana. Kata tanya tersebut dapat digunakan untuk menggali informasi secara rinci dari narasumber. Sebaiknya juga pewawancara tidak mengajukan lebih dari satu pertanyaan secara langsung. Jadi harus menunggu setiap pertanyaan dan langsung dijawab oleh narasumber. Jadi kamu bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan tersebut secara bergantian. Sebagai pewawancara yang baik juga harus melakukan pengelompokan pertanyaan wawancara. Pertanyaan dalam sebuah wawancara harusnya dikelompokkan dari pertanyaan umum hingga pertanyaan yang lebih khusus. Hal ini bertujuan agar narasumber mudah diarahkan untuk memberikan penjelasan secara rinci. Dengan demikian, pewawancara juga akan mendapatkan informasi yang sesuai dengan yang diinginkan. Hal yang perlu diingat dan diperhatikan oleh seorang pewawancara, maka saat mengajukan pertanyaan harus menggunakan bahasa yang santun. Kesantunan bahasa inilah dapat ditunjukkan dengan cara tidak menyinggung narasumber. Sebagai pewawancara, sebaiknya kita bersikap tidak membela pihak manapun. Kita mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber untuk menggali informasi penting saat wawancara. Semua informasi yang kita dapatkan sebaiknya tidak hanya kita ingat, melainkan kita catat hasilnya dalam bentuk laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara bertujuan untuk memudahkan orang lain membaca dan mengetahui informasi yang penting yang telah kita peroleh. Maka diharuskan untuk membuat laporan wawancara. Laporan wawancara bisa dibuat seperti contoh berikut ini. Berisikan topik wawancara,
nama narasumber, nama pewawancara, waktu dan tempat wawancara, daftar pertanyaan, dan juga jawaban dari narasumber. Pada video kali ini, kita akan belajar membuat daftar pertanyaan dan laporan wawancara. Menyusun daftar pertanyaan wawancara dilakukan sebelum melakukan wawancara. Daftar pertanyaan yang ditanyakan diurutkan dari hal yang umum ke hal yang khusus. Gunakan kata tanya yang sesuai dengan hal yang ingin ditanyakan agar informasi didapatkan dengan rinci. Contohnya, pada topik budidaya kerang mutiara, kita menggunakan narasumber peternak kerang mutiara. Daftar pertanyaan yang sesuai yaitu 1. Sudah berapa lama Bapak membudidayakan kerang mutiara? 2. Apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan budidaya kerang mutiara? Dan lain sebagainya. Nah, setelah membuat daftar pertanyaan seperti contoh tersebut, ajukan pertanyaan kepada narasumber secara berurutan, dimulai dari tahap pembukaan, inti, dan penutup. Pada tahap pembukaan, pewawancara memperkenalkan diri dengan sopan. Pada tahap inti, pewawancara mengajukan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dengan cara satu per satu. Yang ketiga, tahap penutup pewawancara yang akan menutup pewawancara harus memberikan kesan yang baik dan menyenangkan, seperti mengucapkan terima kasih kepada narasumber. Langkah selanjutnya setelah melakukan wawancara, maka harus membuat laporan hasil wawancara. Laporan hasil wawancara sebaiknya memuat bagian-bagian berikut ini. Bagian yang pertama, topik wawancara. Ditulis agar pembaca mengetahui pokok pembicaraan yang dilakukan selama wawancara. Dan sebagai batasan agar laporan yang disajikan nantinya tidak keluar dari topik. Bagian yang kedua, narasumber. Ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang memberikan informasi terkait topik wawancara. Narasumber ini harus berkaitan dengan topik. Contohnya, ketika kita ingin mewawancari sebuah kegiatan kerja bakti, maka yang menjadi narasumber bisa ketua RW, ketua RT, petugas dinas kebersihan, dan beberapa tokoh masyarakat. Bagian yang ketiga, pewawancara. Ditulis agar pembaca mengetahui siapa yang melakukan kegiatan wawancara tersebut. Bagian yang keempat, waktu dan tempat wawancara. Ditulis agar pembaca mengetahui kapan dan di mana kegiatan wawancara dilakukan. Bagian yang kelima, hasil wawancara. Ditulis agar pembaca mengetahui isi pembicaraan yang dilakukan dengan narasumber selama wawancara. Hasil wawancara lebih baik ditulis dengan kosakata yang baku dan kalimat efektif agar pembaca mudah memahami isi laporan. Bagian keenam yaitu kesimpulan. Ditulis agar pembaca mengetahui gagasan akhir atau kesimpulan dari akhir kegiatan wawancara. Hal ini dapat diutarakan setelah kegiatan wawancara berakhir. Kesimpulan sebaiknya ditulis dalam bentuk paragraf yang singkat dan jelas. Berikut contoh yang lengkap laporan hasil wawancara dengan topik Ayo Cintai Lingkungan. Pada bagian terakhir laporan wawancara, maka kita harus menuliskan kesimpulan hasil wawancara. Hal ini merupakan keseluruhan isi wawancara yang telah kamu lakukan dibuat dalam bentuk paragraf secara singkat dan jelas. Langkah-langkah menuliskan kesimpulan hasil wawancara ada banyak dari langkah 1 sampai 8. Pada intinya, kalian setelah menuliskan jawaban dari narasumber, maka kalian pahami kembali. Setelah itu, kelompokkan jawaban yang mengandung inti topik. Setelah itu, tentukan ide pokok dan kalimat utama serta kalimat penjelas. Setelah hal tersebut dilakukan, maka kalian menggunakan kalimat efektif agar kesimpulan tidak terlalu panjang. Gunakan juga bahasa bagus sesuai kaidah agar mudah dipahami. Kesimpulan hasil wawancara sebaiknya dipastikan kebenarannya dengan cara meminta tanggapan atau saran dari orang lain, misalnya teman. Orang yang memberikan tanggapan harus bersikap jujur.
Orang yang memberikan tanggapan harus membaca secara utuh hasil wawancara terlebih dahulu. Setelah membaca semua isi hasil wawancara, orang yang memberikan tanggapan harus memberikan tanggapan dengan santun agar tidak menyinggung orang yang meminta tanggapan. Contoh cara memberi tanggapan yang baik seperti berikut ini. Setelah melakukan wawancara dan juga setelah membuat laporan, maka setiap individu bisa mempresentasikan laporan hasil wawancara. Jadi, kita dapat meminta pendapat orang lain tentang laporan hasil wawancara yang telah kita buat. Hal ini dilakukan untuk memperbaiki laporan hasil wawancara agar lebih baik. Laporan hasil wawancara yang telah kita perbaiki dapat dipresentasikan di depan kelas. Presentasi merupakan penyampaian hasil wawancara secara lisan untuk ditunjukkan kepada orang lain. Hal ini bertujuan mempresentasikan laporan hasil wawancara adalah membagi informasi kepada orang lain tentang wawancara yang telah kita lakukan. Dengan presentasi, kita dapat berbagi pengetahuan. Mempresentasikan laporan hasil wawancara harus dengan rinci dan jujur. Langkah-langkahnya yaitu 1 hingga 9. Pada intinya, kamu harus memberikan salam terlebih dahulu, memperkenalkan diri dan menyampaikan maksud presentasi. Setelah itu, yang paling penting yaitu menyampaikan isi hasil wawancara dengan jelas dan santun. Jika ada orang yang bertanya, maka kalian harus menanggapi dan memperhatikan orang yang menyimak. Setelah semuanya selesai, maka ucapkan terima kasih dan salam. Pada subtema 3, kita belajar muatan IPA tentang peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan. Tumbuhan dan hewan telah memberikan banyak manfaat kepada manusia, maka kita harus menjaga dan merawatnya. Tumbuhan yang tidak terawat maka mudah terserang hama dan penyakit. Jika hal tersebut dibiarkan terus-menerus, maka tanaman akan mati. Begitupun dengan hewan yang tidak terawat maka akan mudah terserang penyakit. Jika sudah terserang penyakit, maka akan menularkan kepada makhluk hidup yang lain. Lama-kelamaan akan mati. Berikut ciri-ciri hewan yang terawat, yaitu tubuhnya tegak dan bergerak lincah. Bulu atau rambutnya terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang atau diusap tidak mudah rontok. Kulitnya bersih dan tidak ada luka, serta mata terlihat jernih, terang, dan tidak keruh. Sedangkan ciri-ciri hewan yang tidak terawat yaitu tubuhnya cenderung lemas, lunglai, dan tidak bertenaga. Bulu atau rambutnya terlihat kotor, kusam, dan rontok. Kulitnya terdapat luka, serta matanya berair atau bernanah sehingga terlihat keruh bahkan tidak bisa melihat. Untuk itulah maka kita harus merawat dan menjaga hewan dengan baik agar sehat selalu. Selain merawat hewan dengan baik, kita juga harus melakukan penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Penghijauan bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan. Contohnya, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah tersebut. Atau dengan cara memanfaatkan lahan kosong untuk ditanami tanaman obat keluarga. Tanaman toga berkhasiat untuk obat. Biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat menanam toga yaitu untuk memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Contohnya yaitu tanaman temulawak berfungsi meningkatkan daya tahan tubuh, mengobati sakit kuning, diare, emah, dan lain sebagainya. Kemudian tanaman daun sirih bisa mengobati batuk, mimisan, dan lain sebagainya. Daun seledri dapat menurunkan tekanan darah. Jeruk nipis dapat mengatasi suara serak, batuk, dan lain sebagainya, serta kunyit. Sebagai ramuan jamu menghilangkan gatal dan juga bisa mencegah kanker.
Dan masih banyak lagi contoh tanaman obat keluarga atau toga yang ditanam di sekitar rumahmu. Sekian video pembelajaran hari ini. Banyak salah dari Ustazah, mohon maaf. Hayabina nahtatim darsanah biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.